Pihak terkait ada yang didalami untuk ahlinya? Ada yang mulia. Dua orang dari pihak terkait akan mengajukan pendalaman pertanyaan, yaitu Profesor Dr. Otto Cornelis sekaligus dan Dr. Nikolai Apelindo. Baik, silakan Prof. Oce. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya, pertanyaan kami kepada ahli. Mic-nya didekatkan. Ya. Mohon penjelasan ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mempersamakan rejim pemilu dan rejim pemilu kada. Apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu pasangan calon? Apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi pasangan calon pada pemilu kada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden? Dilanjutkan yang mulia oleh rekan kami. Silakan. Saudara ahli, pemilu dan pemilu kada mengacu pada dua peraturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu dan Perpu nomor 1 tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya untuk pemilu kada. Dengan diundangkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka norma-norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi. Adanya perbedaan rejim antara pemilu dan pemilu kada. Akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang calon presiden dan wakil presiden 2024. Kalau kita lihat dari permohonan paslon 01 didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun penjabarannya tidak jelas atau obskur. Pada kondisi demikian permohonan lebih banyak narasi, bukannya fakta. Pertanyaannya apa, Bapak? Ya, ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia. Pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang. Namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh ahli. Baik, dari pemohon nomor 1, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami bergantian dengan rekan Refli. Namun izin sambil kami menanyakan kepada ahli, izin menayangkan 2 lembar PowerPoint yang mulia untuk Bukti menanyakan. berapa? Ya, Bukti bukan. PowerPoint hasil riset yang mulia. Itu untuk menerangkan, untuk bertanya kepada. Enggak, ada itu bukti bukan. PPT bukan yang mulia. Bukan bukti. Bukan. Narasikan saja. Baik, terima kasih. Izin menanyakan langsung yang mulia kepada saudara ahli Pak Asrun. Siap. Ya, Yang mulia, kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Tadi kami mendengar pemohon 1 ini keberatan saudara Harun ini dihadirkan sebagai ahli. Iya, sudah kan. Keberatannya dicatat. Keberatan. 03 keberatan. Iya. Ya, kalau keberatan tolong konsisten, jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan. Belum kesempatannya, Bro. Ya, Nanti gilirannya. Tidak apa-apa. Meskipun keberatan mengajukan pertanyaan juga boleh. Baik. Sudah tidak perlu ditanggapi, ini untuk pemohon 1. Silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kalau di forum pengacara konstitusi saya panggil Pak Ketua, Pak Asrun. Tadi saudara ahli menerangkan tentang adanya perbedaan rezim. Ya, sedikit kami izin menerangkan sebelum bertanya. Jadi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum serentak itu awalnya lahir di pemilu kada serentak 2014 dengan Perpu. Kemudian diperbaiki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Disitulah terbangun sistem keadilan pemilu yang semuanya melalui Bawaslu.
pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran TSM, pelanggaran etik, sengketa administrasi di Bawaslu yang kemudian bisa diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian sistem keadilan pemilu ini diadopsi di tahun 2017 di Undang-Undang Nomor 7. Sama persis, tidak ada perbedaan. Penegakan hukumnya semua melalui Bawaslu. Organ dan prosedurnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan subjeknya karena kepesertaan pemilu itu berbeda antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian dalam perkembangannya di ruangan ini juga, ya, di ruangan ini juga ada beberapa putusan Mahkamah terdahulu, ya, yang secara progresif di luar sistem keadilan pemilu yang ada. Ya, saya ambil 2 contoh. Yang pertama, pemilu kada serentak IA5 2020, ada pelanggaran syarat calon di mana calon bupati ketika selesai pemungutan suara itu statusnya berubah dari terdakwa menjadi terpidana. Dipertimbangkan oleh mahkamah dengan didiskualifikasi tanpa melalui Bawaslu. Kemudian juga Saburai Juwai bahkan sudah hampir pelantikan. Tidak memenuhi syarat calon kemudian diputus tanpa melalui Bawaslu. Kemudian yang ketiga, Boven Ligul juga pun sama. Bahkan kalau Boven Ligul ada putusan Bawaslu yang diikut sertakan, tapi karena di persidangan terbukti tidak memenuhi syarat, belum jeda 5 tahun pun dibatalkan di dalam perselisihan hasil pemilu kada serentak. Nah, dalam konteks ini, kemudian kita menyimak terakhir di 2022. Ada putusan mahkamah tentang pengujian undang-undang. Putusan nomor 85 tahun 2022 di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam konteks ini petitum putusan ini putusan nomor 85 Dipersingkat pertanyaan coba Pak Heru. Ya. Pertanyaannya adalah ketika ada perkembangan putusan-putusan mahkamah, nah, apakah kemudian putusan-putusan seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk masuk memeriksa dan mengadili persoalan persyaratan calon yang baru diketahui belakangan 9 hari sebelum pemungutan suara? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal ini menurut ahli jawabannya tidak, ya kan? Jangan dalam hal yang mulia. Yang kedua, jika tidak. Ya, maksudnya. jika tidak, ya. Quote non. Quote non. Quote-nonnya. Lanjut. Nah, manakala ini tidak dapat diadili, sementara ada yang belum selesai ditimbang, nah, kemana keadilan ini akan bisa diraih? 2 hal itu yang mulia. Baik. Pak Repli masih ada tambahan? Ya, terima kasih yang mulia. Saya paham pendapat ahli yang mengatakan bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara. Itu ya pendapat saudara ahli. Saya akan membacakan putusan Pilpres pertama kali tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid dan pertimbangan yang bersifat kualitatif halaman 53 dan 54 dari putusan MK. Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh pasal 22E ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 dan 5. Sudah bisa ditangkap. Ya. Dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi.
Jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada. Nah, apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah, saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial. Dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan, tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului. Dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha. Dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan, mohon maaf ya, seperti mau melakukan penyelundupan dengan meminta Dirjen Perundang-undangan mengundangkan peraturan KPU yang mengubah syarat usia tersebut, tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan DPR. Sebenarnya beliau sadar bahwa harus mengubah PKPU terlebih dahulu. Nah, menurut Anda, apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah PKPU? Dan PKPU-nya baru diubah tanggal 3 November setelah pendaftaran tertutup. Tutup. Terima kasih. Dari pemohon 2. Yang mulia, kami punya beberapa pertanyaan, tapi karena kami sudah menyatakan keberatan kami terhadap ahli, kami tidak akan mengajukan pertanyaan. Keberatan Prof. Yusril dicatat, tapi hakim membolehkan kok. Kami ingin konsisten dengan pernyataan. Silakan. Terima kasih. Pihak termohon. Ada pertanyaan? Cukup. Bawaslu. Dari meja hakim. Silakan, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih ahli untuk keterangannya. Saya ingin menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Refli tadi. Berkaitan dengan putusan MK yang kita tahu tidak saja bersifat erga omnes, tetapi juga self-executing yang akan dilaksanakan sebagaimana dalam adresat putusan itu. Nah, dalam kaitan putusan 90, PKPU ada putusan MK yang harus berkonsultasi dengan DPR. Tapi pada masa itu dalam fakta persidangan itu dinyatakan bahwa DPR pada waktu itu masih reses. Kemudian KPU mengeluarkan surat edaran. Pertanyaannya adalah apakah surat edaran itu bisa dijadikan sebagai pegangan pengganti sebelum PKPU itu dirubah? Itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Andi Asrun dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Dari pihak terkait dulu. Dari pihak terkait ya, saya lupa saya. Ya, saudara pihak terkait ya, Profesor Ojek Kaligis. Ya, terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada. Memang sejak awal ya, rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membedakan. Tidak masukkan Prof. Oce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Ya. Yaitu putusan 97, PU 11 2013.
Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah oleh kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu. Biarkan dibentuk oleh pemilihan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya. Misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya, ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim Pak Repli, Pak Bambang ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga, dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirman Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robin namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Ya. Tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu. Karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Didapatkan keterangan ahli bahwa betullah sinonima persamaan antara orang yang bernama Dirman Mahmud dan orang bernama Robi. Itu kondisi ekstrim, Pak. Ya, diulang. Tapi ini, Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dan ini biasa. Kalau seorang merasa... Itu sudah, tidak usah diulang-ulang. Ya. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi, jawab dulu. Yang mana, Pak? Dari penanya dua pihak terkait. Oh, pihak terkait. Yang pertama Pak Oce kan sudah dijawab. Ya. Yang pertanyaan Pak Niko satunya. Oh ya. Tadi pertanyaan kedua tentang beda pemilu kada dengan pemilu nasional. Kira-kira gitu Pak. Singkat-singkat bisa diulang Pak. Pertanyaan saya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian dapat dibenarkan? Saya kira sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara. Tapi bukan sekedar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan, di mana terjadi pengurangannya? Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis, tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator. Ini ajas betul. Itu soal keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedaulatan rakyat, ini refleksi kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagai mengatakan oleh Jean Rousseau. Tidak bisa diterapkan, Pak. Dari sejak awalnya rahimnya beda. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru, oke. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya sejarah asal muasalnya beda. Implikasinya udah mengerti. Ya, kalau saya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan, pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari ganti. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya dan Gibran diskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi, tidak mengenal diskualifikasi.
Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian terjadi perkembangan, ya perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam. Saya lihat sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi, sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK. Mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu Pak. Jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ingin diterapkan. Itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019 Pak itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang kedua Mandana, belum. Mas yang Refli, kedua, ya, Mas Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Nah, itu soal nanti Pak, itu soal politik hukum. Ya, nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Refli, jawab. Nah ini tadi dikutip putusan sengketa Pilpres 2004 ya. Kita pakai yang terakhir Pak, 2019. Kembali lagi, itu yang paling anyar, paling baru. Silakan Bapak baca secara teliti, ya, putusan 2019. Itu jawaban saya Pak. Bisa dikutipkan nggak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli? Gimana? Putusan 2019 itu bisa dikutipkan nggak? Bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja? Izin yang mulia, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan Iya. tidak dialogis Melalui seperti hakim ya, ini. Pak Refli. Melalui hakim ya. Ya, itu baca amalnya saja Pak, gampang itu ya. Ada baca amalnya setelah pulang dari sidang. Ya. Pak Asron ada penegasan bahwa di putusan 2019 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan suara saja, tidak berkaitan dengan TSM lah. Contoh Ya. realnya itu. Ada tidak pada bagian Ada, itu? Pak. Ada ya. Ini saya kutip ini. Saya kutip. Bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU Pres 17 Romawi 2019 menyatakan antara lain ya, putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu. Ya, kalau Anda lihat tracking sendiri bisa dapat. Ya, itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya, catatannya itu belum menjawab yang mulia ya, Ya. sebagai catatan. Untuk lengkap jawaban Anda Ya, periksa sendiri. itu kita tidak bisa paksa juga. Ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai. Sudah cukup ya? Yang pertanyaan kedua Pak Refli juga sudah ya? Saya kira sudah Yang Mulia. Sudah komplit. Sudah komplit ya? Iya Pak. Dari hakim? Oh ya, dari hakim. Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPI yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Iya. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar. KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, Pak Hakim. satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arif. Ya. Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya enggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun. Di dalam halaman 5,
makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik Pak Arsun sudah baca disertasinya Pak Maru Arar kan? Baca Yang Mulia. Kebetulan itu di Undip, Ya, saya ikut waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Arsun bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Ya, ya. Itu tidak masalah. Ya, karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru, kan begitu kan? Jadi nggak masalah sebetulnya. Ya. Ya. Tapi terus begini, Pak Arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Arsul menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Ya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Ya. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Ya. Tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu, gitu ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102, karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Pak Kita sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak biskota. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Pak Aslun cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Baik, mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Rob, yang kedua siapa ini? Tetap Pak Abdul Khair Ramadan? Ya, Dr. Abdul Khair Ramadan. Supaya